Halo Sobat Yastra, kembali lagi bersama saya. Setelah sebelumnya saya menjelaskan cara pasang saklar pintar merek Bardi ini untuk menentukan untuk teman-teman yang bingung mengenai kabel negatif dari saklar pintar merek Bardi ini. Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan cara konfigurasi saklar pintar merek Bardi ke aplikasi resmi Bardi, yaitu Bardi Smart Home. Oke, jangan kemana-mana, saksikan video ini hingga selesai. Terima kasih. Nah, di sini bisa melalui Google Assistant, IFTT. Ini yang saya bilang tadi untuk automation, Timal Genie, 2OS, Rocket yang umum ya. Biasanya yang banyak orang pakai adalah Google Assistant atau Amazon Alexa ya. Nah, ini ada offline notification di bawahnya untuk mengirim notifikasi, bisa dalam kondisi online maupun offline. Lalu ada multi control association. Nah, di sini kita bisa fungsinya adalah kita bisa menambahkan, artinya beberapa device kita jadikan satu kontrol, jadi tidak perlu, seandainya misalnya lampu teras depan dengan lampu teras pekarangan belakang, itu daripada kita klik satu-satu lampu tersebut atau kita buat pengaturan satu-satu penjadwalan, kita bisa bikin multi control group, jadi satu waktu satu pengaturan untuk dua device yang berbeda. Nah, di sini ada share device. Nah, di sini share device ini misalnya Anda sebagai master, Anda sebagai yang install di aplikasi handphone Anda, namun Anda memiliki keluarga di rumah yang mungkin sewaktu-waktu perlu aplikasi tersebut juga untuk menambahkan atau mengurangi untuk mengoperasionalkan alat-alat yang terhubung ke Bardi Smart Home. Jadi karena alat-alat Bardi ini ketika kita hubungkan ke satu akun, maka dia tidak akan bisa dihubungkan ke akun yang lain kecuali melalui fitur ini, device sharing. Jadi artinya device yang sudah kita hubungkan di-sharingkan ke akun Bardi yang lain, biasanya sebagai viewer ya, bukan sebagai controller. Jadi orang tersebut hanya bisa melihat dan mematikan lampu, tapi tanpa bisa menghapus device-device tersebut. Jadi Anda tidak perlu repot seandainya Anda punya banyak device. Misalnya Anda ingin anak Anda membantu untuk membuat pengontrolan, maka cukup anak Anda membuat akun Bardi sendiri. Nah, Anda share device. Nah, di sini akunnya disebutkan apa aja sih akunnya yang mau kita share. Lalu ketika udah share, maka nanti di aplikasi handphone anak Anda juga akan bisa login untuk device yang sama. Lalu create group ini, ini bisa diatur sama device dalam satu grup, bisa dikontrol sendiri. Oke, di bawahnya ada FAQ and feedback. Ini kalau kalian mau ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa dibaca-baca. Nah, ini cek device network. Ini buat mendeteksi. Di sini saya pur. Nah, ini di bawahnya ada cek for firmware update. Jadi kalau ada update untuk hardware itu sendiri. Nah, kebetulan di sini tidak ada update-nya, semua masih up to date. Oke, paling bawah ada remove device. Ini apabila Anda untuk menghapus alat tersebut dari akun Anda. Nah, itu menu-menu yang ada pada halaman utama dari device itu sendiri. Lalu di sini ada dua switch tombol. Ini saya konekin yang ke depan. Ini bisa mematikan pun menyalakan, maka gambarnya akan berubah jadi lebih terang ya kalau ini saya matiin. Nah, ini standar. Ini fungsinya sebagai
saklar virtual di handphone Anda. Nah, lalu di pojok kiri bawah ini ada all on. All on ini artinya kalau Anda klik maka semuanya otomatis akan nyala, atau sebaliknya, pojok kanannya adalah all off. Jadi untuk mematikan tanpa perlu mentap satu-satu. Oke, yang akan kita bahas selanjutnya adalah fungsi timer. Nah, di sini saya sudah membuat pengaturan, tapi bagaimana sih cara membuat pengaturan timer itu sendiri? Ketika kita buka fungsi timer atau schedule, nah di sini ada tombol left dan right. Nah, ini nggak beda left right-nya gimana ya? Ini seperti tombol virtualnya, kita bisa lihat left-nya yang lampu mana dan right-nya yang lampu mana. Perlu diketahui itu dulu, jadi jangan sampai salah membuat penjadwalan, jangan sampai lampu yang Anda perlukan malah mati pada saat yang tidak tepat. Nah, ini saya buat pengaturan ketika saya klik yang saya mau buat yang lampu left 17 ini. Nah, kita bisa membuat pengaturan melalui add schedule. Nah, di sini kita bisa milih jamnya, dan ini adalah menitnya. Jadi sangat presisi ya. Artinya tidak cukup jam 8 saja, tapi misalnya jam 8.35, 8.34, 33. Oke. Di bawahnya ada repeat. Nah, repeat ini artinya pengulangan. Kita bisa lakukan pengulangan dari Minggu hingga Sabtu, ataupun hanya untuk hari-hari tertentu. Kalau ingin pengulangan secara terus-menerus continue dalam seminggu, nah itu kita cukup klik di hari-harinya sehingga semuanya tercentang seperti ini. Maka dia akan berganti nama menjadi repeatnya everyday. Tapi bagaimana kalau saya kliknya hanya misalnya di hari-hari tertentu saja, Minggu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, maka dia repeatnya akan sesuai Minggu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, ini note untuk Anda agar nggak lupa, seandainya Anda ingin memberi catatan khusus untuk penjadwalan ini, fungsi sebagai apa. Ini notifikasi, dia akan melakukan notifikasi ke aplikasi atau ke handphone Anda apabila jadwal ini berfungsi atau bermasalah. Nah, yang paling bawah adalah ini fungsinya. Apa yang akan Anda atur dari penjadwalan ini? Contohnya adalah saya ingin lampu luar itu mati pukul 5.30. Nah, saya lakukan pengulangan setiap hari. Jadi saya takut lupa matiin lampu ya. Jadi malu sama tetangga kalau sudah siang tapi lampunya nyala terus-menerus. Saya buat otomatis ini 5.30. Repeatnya adalah everyday. Nah, di note-nya saya tulis lampu pekarangan, nah, sebagai contohnya. Notifikasi tidak perlu. Nah, ini apa fungsinya? 5.30 adalah mati. Nah, saya buat off. Oke, saya done. Lalu save. Lampu pengarangan everyday, setiap hari akan mati pukul 5.30. Nah, lalu saya buat contoh yang kedua, ini adalah lampu pengarangan akan hidup setelah gelap. Berarti kurang lebih gelap itu jam 6 ya. Ya, untuk daerah-daerah, tiap daerah biasanya suka berbeda. Ada yang setengah 6 sudah gelap, ataupun kalau lagi musim panas biasanya setengah 7 ya masih terang gitu. Nah, repeatnya kita pakai everyday, jadi jamnya kita buat umum aja. Lalu ini saya buat on. Lalu note-nya saya bikin lagi pekarangan hidup. Oke, saya save. Nah, saya lihat ini ya. Ada lampu pekarangannya yang saya buat tiap hari mati pukul 5.30 dan hidup pukul 6 sore. Jadi pengulangan ini akan terjadi setiap hari. Dengan begini maka kita tidak akan lagi yang namanya
lupa untuk matiin lampu yang biasanya lampu-lampu outdoor ya, yang kalau sudah terang harusnya mati. Nah, penjadwalan ini biasanya lebih bermanfaat ketimbang kita menggunakan lampu-lampu dengan sensor cahaya, karena sensor cahaya itu suka banyak halangannya. Seandainya misalnya pengaruh cuaca pun akan mempengaruhi dari sensor cahaya tersebut ya. Itu fungsi penjadwalan timer. Nah, itu fungsi-fungsi yang ada di saklar switch-nya. Jadi dia fungsi all on, sekali lagi pojok kiri, all off pojok kanan, dan fungsi timer atau schedule. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bagi Anda yang membutuhkan bantuan lebih lanjut dalam hal pemasangan smart wall switch merek Bardi ini, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Tenaga ahli kami akan datang ke tempat Anda untuk melakukan pemasangan, termasuknya konfigurasi untuk membuat rumah Anda menjadi lebih canggih. Terima kasih dan sampai jumpa.